akan mulai kuliah. Ya, dan salah satu service yang kami berikan, saya, Lenny, dan tim saya adalah kita memberikan pre-departure briefing. Di pre-departure briefing itu kita kasih tahu bagaimana sih caranya memilih mata kuliah, memilih timetable, ya, cara apply student card seperti apa. Kita selalu adakan lebih kurang 1,5 bulan sebelum anak-anak berangkat. Ya, jadi pilihan ini semua bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman ada kuliah bachelor's degree. Nah, Pak, kalau ambil second major lebih berat dong, lebih susah dong, ya. Ini adalah contoh structure satu major ataupun dua major. Jadi, at the end of the day, satu atau dua major, pemilihan mata kuliahnya atau yang harus diselesaikan itu sama. Total subjects-nya selama 3 tahun itu sama. Hanya masalah pembagian subject. Kalau teman-teman ambil satu major, satu minor, which means single major, teman-teman akan lebih punya banyak elective. Kalau teman-teman ambil double major, subjek elective-nya, 2 dari subjek elective-nya akan diubah menjadi subjek major keduanya. Ya, jadi pada dasarnya in a nutshell adalah same duration, durasinya sama, same fee, tidak ada tambahan biaya, dan yang terakhir adalah same entry requirement. Kenapa? Karena entry requirement mengikuti degree-nya apa. Oke? If you want more than 3 years, kalau anak saya mau lebih dari 3 tahun, bisa nggak Pak? Ya bisa. Ya, we do options yang namanya Bachelor of Advanced Studies. Advanced Studies itu apa? Ketika teman-teman pengen something more than just a 3-year degree, teman-teman pengen doing advanced unit, higher level unit, misalnya ambil finance 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak cukup. Maunya finance 7, 8 levelnya. Bisa ambil advanced unit. Atau bisa dengan advanced project. Advanced project ini adalah real company projects yang mana teman-teman bisa ambil dan dibantu oleh perusahaan, fakultas ke perusahaan. Dan juga project-project lainnya seperti startup. Pak, tapi anak saya maunya lebih ke research, kan? Karena dia mengambil science, dia pengen lebih ke penelitian. Bisa juga mengambil honors dengan menambah 1 tahun. Ya, jadi untuk jurusan-jurusan seperti commerce, science itu kan 3 tahun. Itu non skripsi. Kalau mau skripsi harus nambah setahun di honors namanya. Oke, jadi ini agak ketutup sedikit. Di bagian terakhir itu ada, sorry, did I take something? Ya, jadi di bagian bawah ini ada honors research. Jadi ini subjek-subjek untuk yang honors. Ya, jadi pilihannya banyak teman-teman sehingga it's flexible for you to plan your studies. Ya, untuk studies teman-teman bisa di-plan dengan baik. Ada juga degree-degree yang sudah profesional, ya. Contohnya, nggak mungkin dong teman-teman yang mau ambil engineering, mau ambil teknik, ya. Kita sudah ada professional degree, Bachelor of Engineering Honors di berbagai bidang. Dimulai dari aeronautical, chemical, biomedical, mechanical, mechatronics, civil, semuanya ada. Dan ketika teman-teman lulus 4 tahun, teman-teman sudah akan diakui oleh EA, Engineers Australia. Tapi untuk yang namanya teknik itu udah pasti harus 4 tahun honors, ya, jadi nggak bisa 3 tahun, ya. Contoh lainnya misalnya bagi teman-teman yang mau ambil bidang-bidang lain seperti nursing, psikologi, ya, karena psikologi itu sama dengan beda sedikit. Psikologi 4 tahun itu wajib honors, terus ambil 2 tahun lagi Master of Clinical Psychology. Nah itu ada degree khusus untuk psikologi honors. Jadi nggak bisa hindarin honorsnya karena sebagai requirement dari professional body yang ada di Australia. Sedikit tentang postgraduate degree yang mau mengambil program S2 dan S3, ya. Jadi di University of Sydney kita punya more than 450 plus courses around 9 study areas of study, dan juga tentunya banyak sekali research center, ya, ada fasilitas-fasilitas yang mendukung leading lecturer dan researchers di University of Sydney. And what can you study adalah di University of Sydney itu tadi saya bilang bukan cuma gedung-gedung heritage, but we do have modern buildings and facilities. Ini adalah list of faculties and schools yang kita di bawah fasilitas schools and faculties ini masih banyak major specializations dan lain sebagainya. So kita ke bagian admission. Apa sih yang harus dipersiapkan? Kapan sih saya harus persiapkan diri saya? Untuk S1 dulu, ya, kita menerima entry requirements dari berbagai international curriculum seperti IB Diploma or A-Levels. So if you are in IB Diploma or A-Levels, ya, or UAC, obviously Australian High School, you can go to first year directly, ya.
But if you're coming from SMA nasional, ya, if you want to go for first year, teman-teman juga tetap bisa mengambil SAT dan IELTS untuk masuk ke first year langsung. It takes longer karena lebih ke waiting time-nya gitu ya. Jadi I would recommend melalui kereta gitu. Currently ada Sydney Metro baru, cuman stasiunnya agak lebih jauh. Jadi sebenarnya Green Square tetap yang paling convenient gitu ya. Cuma 6 menit jalan kaki, terus ke Central Station ya 1 stop 3 menit, terus jalan lagi ke University of Sydney sekitar 10-15 menitan gitu. Nah, our programs we do have a lot intakes gitu. Programnya sebenarnya cuma 2 tipe gitu, tapi intake-nya tuh ada beberapa karena untuk mencocokkan bagi sekolah-sekolah. Kadang ada yang jam kalau misalnya waktu akademiknya tuh sedikit berbeda. Nah, ini kita mencocokkan biar nggak ketinggalan jauh harus nunggu sampai 1 tahun atau 1 semester lamanya untuk nunggu masuk lagi gitu. Jadi kita punya beberapa intake untuk mencocokkan itu. Jadi tergantung ya background, nanti kita bisa suggest gitu ya. Dan semua programnya Foundation itu sudah package offer with University of Sydney. Jadi meaning visanya pun itu sudah sampai selesai university gitu ya. Nggak cuma di Foundationnya doang terus harus sekolah lagi, nggak perlu. Semuanya sudah package offer gitu ya. Nah, the first program will be the University of Sydney.